Ren FM, radionya anak Labsren. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ren FM segmen Eye to Eye. Perkenalkan, nama saya Ayla dan teman saya Nadia. Para pemirsa setia Ren FM dan Eye to Eye, kalian tahu nggak sih Ren FM dan Eye to Eye itu apa? Jadi guys, Ren FM itu adalah radionya anak Labsren. Dan Eye to Eye itu adalah segmennya Ren FM, yang dimana pada segmen kali ini kita kedatangan bintang tamu loh, dan kita akan berbincang dengan bintang tamunya. Dan pastinya dengan topik yang relate banget nih sama kita. Relate. Ngomong-ngomong tentang relate, emang kamu tahu yang lagi ngehits akhir-akhir ini apa? Yang lagi relate dan ngehits saat ini itu kayaknya World Cup sih. Bisa, tapi World Cup kan gak semua orang ngikutin. Kayak aku nih, Portugal sama Brazil udah kalah. Aku ngikutin apa lagi dong? Emang sih kalau tim yang kita favoritin itu udah kalah, udah gak seseru dulu lagi. Bener banget, tapi gak apa-apa sih. Menurut aku ya, orang-orang tuh akhir-akhir ini lagi interest banget sama dunia influencer gak sih? Nah iya, bener banget tuh. Ngomong-ngomong tentang influencer, emang kamu tahu influencer itu apa? Aku dulu sering denger siapa itu influencer, tapi lebih oke lagi kalau kita kasih tahu pemirsa nih apa itu influencer. Bener, apalagi kan kita suka berbagi. Iyalah, kita gitu loh. Jadi guys, influencer itu adalah sosok atau orang yang punya kekuatan untuk mempengaruhi keputusan orang lain karena dia memiliki otoritas, pengetahuan, posisi, atau karena hubungannya dengan para publik atau audiens. Nah, garis bawahin guys. Karena hubungannya dengan publik atau audiens. Kalau di Instagram kita bisa lihat dari jumlah followersnya sih. Tapi tema Ren FM kali ini menarik banget. Karena temanya Lab School dan masa depanku. Spesifiknya lagi itu penerapan nilai-nilai Lab School di kehidupan dunia industri kreatif. Nah guys, gak usah berlama-lama lagi. Kayaknya di samping aku udah ada yang glowing-glowing bersinar nih. Wah, siapa tuh? Daripada penasaran, gimana kalau kita tanya langsung? Boleh. Halo Kak. Halo Kak. Halo, hai. Kak, kan kalau ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau disayang, kenalan dulu kali Kak. Oke, halo semuanya. Salam kenal. Namaku Andrea Paramesti. Terus apa lagi nih? Mau tahu apa lagi? Biasanya dipanggil apa? Aku biasa dipanggil Andrea. Oh. Kakak sekarang kabarnya gimana? Baik nggak? Aku kabarnya baik. Walaupun bermacet-macetan Wah, nggak apa-apa. Aku nggak seneng apa-apa. banget kesini. Tadi Masih pertama kan. kali nyampe, oh wow. Lab school ini modern sekali ya. Aku juga anak lab school by the way. Aku anak lab school dulu, aku sekolahnya di lab school Rawamangun. Wah, Lab School Rawamangun Aku ya. baru pertama kali kesini, terus ngeliat, wah ini gedungnya, wow bagus sekali ya. Tadi aku naik lift guys. Wow. Aku naik lift. Lift. Itu sesuatu yang spesial ya. Hmm. Buat aku yang biasanya naik tangga sampai lantai 4 gitu kan. Ini sekarang naik lift, wah ini luar biasa. Rasanya Berubah wah ya. banget. Udah Jadi berubah wah banget loh. ya. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Aku kebetulan tahun ini sebenarnya baru banget lulus kuliah. Wah, Waduh. keren. Jadi bulan Agustus kemarin lebih tepatnya aku baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah. Cuma kalau ditanya kesibukannya sekarang, aku lagi ada syuting series. Wah, Doain syuting ya, series. semoga Sukses. lancar-lancar Sukses, dan Kak. segera bisa dinikmatin teman-teman semuanya. Di sela-sela kegiatanku itu biasanya aku nge-host nih kayak kalian gini. Nge-host. Wah, seru banget. Ngoceh-ngoceh Nge-host deh pokoknya kerjaannya. Podcast gitu Sharing ya. session Iya, gitu aku ya. sempat ada podcast juga, cuma sekarang lebih banyak nge-host yang lainnya. Nge-host, oke. Oh. Kak Dea, kita di sini berkumpul untuk menanya dan membahas suatu tema nih Kak. Oke. Tapi sebelum itu izinkan saya membaca CV-nya Kak Dea ya. Waduh, kok aku deg-degan sih. Ini nggak serius-serius banget kan? Enggak dong. Enggak ya, oke, Santai aja. oke, santai aja. Jadi guys, Kak Dea ini alumni Lab School SMP Lab School Jakarta. Terus Kak Dea juga berkuliah di Universitas Indonesia loh guys, keren banget. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Biasa aja, kalian juga pasti bisa. Amin. Nah, terus Kak, saya izin membacakan achievement yang pernah Kakak raih ya. Oke, boleh. Nah, beberapanya adalah finalis Gue Anak Radio Mahaka Integra Top 25 out of 6,000 registrants 2019. Keren. Runner up Trisim Tresemme. The Runway 2019. Runner up
Go Girl Look 2017, First Winner Hilo Teen Model Search 2011, First Winner Storytelling at GPS 2010, First Winner Disney Princess Competition 2010, First Winner Barbie Model Search 2007, dan Barbie Indonesia Brand Ambassador 2007. Keren banget, banyak banget. Itu sebenarnya udah jadul-jadul banget Wah. ya. Itu melihatkan bahwa ini kayaknya dulu lebih berprestasi daripada sekarang ya. Keren banget Kak. Keren banget. Bisa menang banyak banget awards. Wah. Lebih ke banci tampil sih ya. Oh. Anaknya senang tampil. Jadi ada lomba ya udah saya ikutan. Wah, siap Kak. Terus jadi nih sekarang siswa-siswa Labsren ini dan pendengar I2I itu banyak nih Kak yang penasaran sama Kakak. Oh ya? Dan kita membuka Sesi sesi Q&A untuk para teman-teman Labsren nih, dan Oke. saya izin baca pertanyaan-pertanyaan ya Oke, Kak. boleh. Jadi Kakak kan alumni Lab School nih Kak. Ya. Boleh dong ceritain salah satu pengalaman Kakak yang unforgettable gitu. Unforgettable. Aduh, sebenarnya kalau ngomongin pengalaman dulu waktu aku sekolah di lab school tuh banyak banget. ya pasti. Kalian juga, apalagi nih aku sekarang lagi berbicara sama orang-orang yang aktif organisasi. Kamu pasti OSIS, kamu MPK. Nah, dua-duanya nih aktif organisasi. Biasanya kalau aktif organisasi banyak kegiatan yang kalian lalui tiap harinya ya kan. Benar. Dari mulai bikin prokernya, Iya. terus di sidang dulu nih proker layak apa enggak, Iya, ya kan? bener banget. Udah gitu persiapan bikin prokernya lagi. Bener. Udah selesai bikin prokernya, pertanggungjawabannya. Iya, bener banget. Jangka panjang itu banyak kan. banget sih Pasti, step-stepnya. ya kan, Iya. step by stepnya itu pasti kalian dapat sesuatu yang menurut aku sih berkesan, ya nggak sih? Iya, jadi pengalaman-pengalaman juga sih Kak. Iya, nah aku juga ngerasain waktu dulu aku sekolah yang ternyata berkesan buat aku adalah ketika aku ngejalanin program kerjanya itu. Jadi dulu waktu aku kelas 1, aku ikut MPK, terus aku kelas 2 ikut OSIS. Wah, Dan- aktif banget. Kamu juga sama aja tahu. Terus di sela-sela itu pasti kalian ada activities lain kayak ikut ini kan apa sih namanya, ekskul. Oh iya, Betul. ekskul. Kalian betul. ekskulnya apa? Aku ekskul basket, English sama ada silat Nah, intensif. kan 3 loh dia ekskulnya. Kalau kamu apa ya? Aku futsal sama fotografi. Nah, kalian berdua aja ekskulnya masih banyak walaupun udah organisasi juga. Bener. Kalau aku tuh dulu ekskulnya paskibra sama pecinta alam. Wah, Pas keren Kibra, banget. keren banget. Jadi dari sekian banyak kegiatan itu ternyata memang masing-masing ngasih kesannya tersendiri. Aku bingung nih harus mulai dari mana ceritainnya. Apakah bikin pensi atau pas jadi OSIS, jadi MPK, atau pas naik gunung. Wow. Karena masing-masing tuh punya ceritanya sendiri sebenarnya. Pasti sih Kak, nggak akan kelupakan banget Iya, ya. susah nih kalau ditanyain masing-masing yang mana ya yang paling spesial, semuanya spesial. Siap Kak. Sekolah di Lab School banyak momennya Banyak soalnya. sih. Itu dia memang dulu alasan aku kenapa milihnya lab school. Awalnya tuh justru karena pensinya. Dulu Oh, iya, pensi- jadi pensi ya. dulu kan aku suka ngeliat, ih keren banget ya kalau misalnya bisa bikin atau terlibat dalam pensi yang besar, ngundang-ngundang artis, terus kayaknya keren gitu. Tapi ternyata begitu aku masuk lab school, yang jadi fokus utama aku udah bukan pensi lagi, karena aku udah sibuk organisasi, sibuk ekskul, sibuk banyak ini itu. banget ya. Ternyata kayak oh ya udah ini juga seru kok. Iya. Malah aku nggak menyesali karena oh ya ternyata rangkaian kegiatannya tuh menyenangkan gitu. Banyak sih. Ya bener. Terutama ini yang mungkin salah satu yang berkesan juga adalah trip observasi. Oh Observasi. benar. Trip Kayak observasi. jalan-jalan gitu ya, Kak? Itu aku di desa Oh. sekitar 5 hari. Tapi kita dulu ada pra-TO dan TO. Nah pra-TO-nya itu kita di sekolah. Oh. Bisa nih lah Ya, ya, kalau mau masuk bisa SMA. nih kalau Iya. SMA Labsren. Ya buat teman-teman nih masih TO-nya. SMP, nanti SMA bisa ngerasain Bisa TO. masuk SMA Labsren. Iya, terus pas organisasi juga kan kita selama persiapannya cukup intens ya. Benar. Masih ini kan apa Lalinju, Oh Bener, masih bener. lari bener. lintas juang Iya. ya kan. Kalau kalian dari mana larinya? Dari Kita masih dari kantor wali kota, ex wali kota. Oh, kantor oke. ekskul ya. Kalau Iya sih. yang ini kan dari
Kalau apa yang dari makam Aku ya? dari Kalibata. Iya oh, Iya, Taman Makam Pahlawan. Iya benar. Utama Makam Pahlawan. Iya, aku dari Kalibata lari ke Rawamangun. Ceritanya merayakan 17 Agustus dengan berlari 17 km. 17 kilometer. Wah. Kalian Kalau kalian dari Kalibata ke sini sih ya gempor ya. Iya. Pingsan sih aku kayaknya. Iya. Jauh banget. Tapi ya gitu pengalamannya seru dan Pengalamannya nggak akan terlupakan sih kan. iya benar. Oke. Terus kakak masih ingat nggak sih kak keuntungan di lab school tuh apa aja, dan yang membedakan lab school dengan sekolah-sekolah lain tuh apa aja ya kak? Kayaknya ya itu dia sih tadi ya. Yang paling bedain menurut aku kegiatannya. Kegiatannya pasti lebih Rangkaian banyak ya. kegiatannya oke lah, mungkin di sekolah lain juga ada ekskul pasti, terus ada apa namanya kegiatan seperti pensi juga ada, tapi kan ada TO, terus aku dulu ada navigasi tuh jadi sama TNI. Oh, kita juga ada kan? Ya ada juga kayak kan. armada ya kalau sekarang. Iya. Oh, Kayak aku TNI mungkin gitu. beda namanya aja ya, Ya. tapi kurang lebih kegiatannya sama gitu. Dan satu hal yang aku sangat syukuri dulu aku masuk di lab school adalah aku ngerasa bukan hanya soal akademik, tapi aku sangat didukung juga kegiatanku di luar sekolah gitu. Karena memang aku dari dulu punya interest di ya nari, nyanyi gitu, hal-hal yang maksudnya nggak belajar doang gitu. Tapi dulu tuh waktu aku sekolah sangat didukung, bahkan aku dikasih izin gitu sama kepala sekolahku untuk ikut lomba-lomba itu di luar Wah. sekolah. Wah, keren banget. Pantes nih kakak punya banyak prestasi ternyata dulunya aktif. Iya. Makanya kalau lagi ada misalnya ada kesempatannya terus juga didukung sama sekolah itu kan kita seneng ya. Mm-mm. Kita ngerasa terbantu juga. Dulu aku masih sempet ikut drama musikal. Musikal, drama musikal, ya. Iya, kalian nonton Sherina nggak sih Petualangan Sherina? Nonton. Masih tahu ya? Masih Tahu yang tahu. Nah jadi Petualangan Sherina tuh dulu dibikinin musikalnya, terus aku terlibat lah dalam Wow. pementasan itu. Nah latihan untuk drama musikal itu kan cukup lama. Panjang. intens gitu, dan ada dulu tuh aku sempat bentrok gara-gara hari Sabtu itu harusnya aku ada pendalaman materi Oh, iya, PM iya, karena iya. kan kelas Iya, iya. 12 tuh dulu aku mau UN Oh, ya. udah mau lulus ya. Udah mau lulus gitu. Terus aku minta izin sama kepala sekolahku kayak Bapak aku ada pementasan ini hari Sabtu boleh nggak aku izin? Aku dikasih izin. Wow. Jadi dibolehin, tetap didukung. Bener-bener didukung ya kan, Iya, di luar terus sekolah yang juga. Tadi kalian sempat lihat Go Girl Look, Ya. itu kan maksudnya aku jadi model di sebuah majalah gitu. Hmm. Dan ada masa karantinanya. Masa karantinanya cuma 3 hari sih, tapi kan tetap harus Tetap, izin iya, sekolah. Harus izin sih, bener. Aku izin, Bapak aku izin lagi. Ini ada kegiatan lain. Dikasih izin tapi memang harus dengan kitanya bertanggung jawab juga ya. Iya, Maksudnya nggak bertanggung asal jawab dengan nilai. izin-izin doang, tapi tanggung jawab utama kita sebagai seorang siswa kan ya Belajar. belajar, Iya. punya Betul. nilai yang baik Nilainya harus gitu. bagus. Nah, jadi sebisa mungkin aku tetap mengatur waktuku supaya bisa memenuhi kewajiban utamaku. Dengan begitu ternyata disupport juga sama pihak sekolah, dimudahkan kayak diizinin untuk boleh izin nanti pas balik ke sekolah tapi PR-nya dikerjain ya. Oh, iya, Jangan iya, lupa iya, nanti iya. aku palingan ulangannya susulan. Oh, iya. Seputar itu ya kak. Itu sih yang paling aku syukuri ya. Oke. Kak, kan di lab school tuh punya nilai-nilai dasar kayak 5, 6, 7. Salah satu nilai yang paling kakak ingat tuh apa sih? Nilai-nilai lab school dulu tuh yang aku lumayan inget nempel tuh iman, ilmu, amal. Oh, moto Oh, lab moto school. lab school. Iya, itu kayak menjadi hal-hal yang Iya, kayak iya. selalu diingetin gitu sama Pasti. guru-guru, terutama waktu kita berorganisasi kan. Bener. Maksudnya kita harus bisa nih jadi sosok yang setidaknya dicontoh, jadi contoh Iya, gitu ya benar-benar kan. dari siswa-siswa lain. Iya, nah itu nilai gimana ya caranya walaupun aktif berkegiatan tapi tetap bisa balik lagi ke tanggung jawab utama Tanggung jawab, kita ya. tanpa meninggalkan itu balik lagi kan iman, Ilmu, ilmu, amal. gitu ya. Jadi kita tetap ilmunya harus tuh nggak boleh sampai ketinggalan, tapi kita juga harus beriman dan Iman kan beramal. utama ya. Iya dong, gitu sih. Jadi dari iman, ilmu, amal itu kakak mengambil nilai tersebut karena apa tuh Kak? Apa karena yang organisasi-organisasi tersebut
Atau emang kakak sadar nih iman ilmu amal nih emang bener-bener penting banget, gak cuma di organisasi tapi untuk kehidupan selanjutnya juga nih. Iya dong, karena memang apa yang diterapkan kan bukan hanya ketika kita sedang berorganisasi, Iya, tapi iya. bahkan apa yang kita lakuin selama kita berorganisasi itu berdampak juga sama hal-hal yang kita lakuin di Bener. luarnya, terutama kedisiplinan. Bener ya banget. gak Bener sih? banget. Iya, iya, iya. Kedisiplinan, tepat waktu. Aku hari ini telat, maaf banget teman-teman. Iya, nggak Aku hari ini apa-apa. tidak Nggak disiplin. Apa-apa, Kak. Nah itu biasanya kan dulu selama kita lagi proses mau dilantik, itu yang dilatih Iya. banget nggak Iya sih? benar-benar. Tapi itu memang ngaruh loh sama dunia kerja. Iya ya, karena Oh, pasti kerja orientasi ya? harus ini ya. Karena kita benar-benar harus disiplin untuk bisa dapat kepercayaan dari orang lain. Iya, Bayangin iya. aja gitu sehari-hari kita hidup di Indonesia, penduduknya 2 juta ya, kurang lebih 2 Iya. juta lebih kan. Jutaan. 2 juta lebih penduduk Indonesia, banyak banget. Gimana caranya supaya tempat kita bekerja atau sebuah institusi atau orangnya gitu memilih kita untuk tetap terus kerjanya sama kita, itu berarti kita harus punya value dalam diri kita ya. Bener Harus punya nilai-nilai banget. dalam diri kita Iya, yang iya. harus memang kita amini dan kita laksanakan juga. Iya. Salah satunya kedisiplinan. Gak cuma kedisiplinan, tapi banyak hal lainnya yang ini Biar- juga ya. Biar bisa dipercaya. Bisa Iya dipercaya dong, sih. kedisiplinan, kejujuran. Kejujuran. Terus kita juga ya banyak hal-hal yang aku rasa kalian juga udah dikasih tahu pasti Iya. sama mentor-mentornya Iya, selama Pasti, ini ya. pasti sih. Kan nilai lab school yang kakak inget tuh tadi iman ilmu amal. Menurut kakak itu berpengaruh nggak sih kehidupan kakak gitu? Berpengaruh dong, apalagi kan ya ketiganya itu balik lagi hal-hal yang memang apa ya penting lah ya buat kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya berilmu, beriman dan beramal. Ketiganya menurut aku sih nggak bisa dipisahin dan nggak bisa Nggak bisa dipilih gitu. Iya. Tiga-tiganya memang harus Semuanya kita penting banget ya. terapin. Semuanya penting sih. Kalau nggak ada satu, rasanya nggak ada Rasanya semua kurang gitu. gitu. Iya ya. dong, kayak nggak paket lengkap. Iya, bener. Ya benar-benar. Nah kan kakak udah lumayan lama nih kayaknya terjun ke dunia kreatif. Nah Boleh dong spill dikit. boleh dong cerita dikit tentang dunia kreatif yang kakak jalani sekarang nih kayak gimana sih? Dunia kreatif, sebenarnya dunia kreatif tuh luas banget ya. Ya kalau ditanya pertama kalinya mungkin pertama banget itu aku main iklan tahun 2004. Wow. Tahun Wah. 2004. Tapi kayaknya bagaimana aku terjun ke dunia kreatif karena di tahun 2004 itu udah nggak relatable sama kita hari ini karena waktu itu kita belum banyak mengenal digital ya. Iya Benar. iya benar-benar. Sedangkan sekarang kan kita udah kayaknya udah lumayan ini nih shifting ke digital Iya semuanya. udah lumayan ganti ya semuanya ke bagian Iya, digital semua. mulai dari TV analog dulu, sekarang kita udah nontonnya. Kalian pasti nontonnya di laptop gak sih sekarang Iya apa-apa? sih. Iya, bisa di Komputer, laptop, di mana-mana Iya, bisa bisa kan sih. sekarang. Iya, terus juga apa-apa tuh streaming, Iya. semuanya kita bisa temuin, bisa akses dengan mudah ke social media. Bener. Bener banget. Jadi aku ngerasa kayaknya kalau terjun ke dunia kreatif sekarang tuh sebenarnya lebih dimudahkan karena aksesnya udah Udah lebih banyak lagi ya. lebih banyak dan lebih mudah juga. Sekarang kita bisa bikin konten dari rumah, Dari rumah. pakai handphone, pakai apa yang ada di dekat kita. Terus ya udah videoin aja masing-masing, langsung upload dan bisa langsung dinikmatin oleh banyak orang. Mau belajar juga sekarang udah sangat dimudahkan gitu ya. Kayak Bener, podcast bener. kayak gini gitu kan enak banget, mudah diakses dan kita bisa ya udah dengerin dan dapat ilmu dari orang-orang yang bahkan mungkin jaraknya tuh jauh sama kita tapi rasanya jadi deket karena ada social media. Bener. Bener Kita sih. bisa kenal orang dari online gitu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Kan kakak udah banyak syuting video, udah banyak buat series, udah banyak podcast dan kegiatan-kegiatan kakak kan banyak nih. Kakak tuh udah merasa bangga belum sih dengan pencapaian kakak atau masih ada target selanjutnya yang mau dicapai? Pastinya masih ada target lagi dong. Apa tuh? Kita tuh nggak boleh cepet puas guys. Bener. Bener sih bener-bener. Dan lagian aku sebenarnya lumayan merasa yang hari ini tuh belum lah, masih jauh lah Sejauh ya dari Masih apa yang kakak jauh. inginkan. Iya, mungkin kalau ditanya target yang lumayan dekatnya,
aku pengen sekolah lagi. Pengen S2. Pengen S2 iya, gitu. aku pengen lanjut sekolah lagi Hmm. sih. Kalau untuk karir, aku pengen coba dulu nih kan sekarang aku freelance host gitu ya. Aku mau coba tahu kira-kira bisa aku maksimalin sejauh apa nih untuk kira-kira 1 tahun ke depan sambil belajar lagi juga buat S2. Aku mau nanya nih. Apa tuh? Kakak kan mau S2 nih. Mm-mm. Kuliah impiannya apa sih? Takut. Universitas impian itu. Aduh. Aku takut banget jinx. Apa Aduh nih? takut banget, takut sebenarnya apa ya? Kayaknya ya, ini tuh jauh banget gitu sebenarnya, nggak tahu dia bisa nyampe atau enggak. Yang pasti aku ada beberapa opsi. Kayaknya aku bisa nebak deh. Coba tebak dulu, coba tebak. Harvard atau Oxford. Oxford. Aku pengen Ivy League sih. Ivy League. Wow. Keren Kuliah di luar negeri ya, Kak? banget. Pengennya gitu ya kalau ada kesempatannya. Wah, semangat ya, Kak. Doain ya. Amin. Amin, semoga nih. Karena ngeri-ngeri sedap juga kita ya. Saingannya nggak gampang Saingannya juga. ya. Susah banget pasti sih. Pengennya kalau bisa kan beasiswa. Oh, Iya benar, iya, semua benar, orang ngejar Karena itu. ya kalau kuliah di Amerika tanpa beasiswa berat juga ya. Iya, biayanya sih emang lumayan. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Kita memang set Harus tetap mimpinya semangat yang ya, tinggi Kak. supaya kalau jatuh ke nggak bintang-bintang kebawa banget. ya. Iya, ke Iya. bintang-bintang bener. Iya. Tapi harus diimbangi juga, jangan Iya. ngayal doang Iya, gitu iya, kan. benar, Tetap benar. harus ada yang Harus ada. kita kerjain juga, kita lakuin untuk bisa sampai ke sana. Benar. Nah, kan kakak nih bisa dibilang nih udah banyak banget prestasinya dari SMA tuh udah banyak banget organisasi. Kira-kira motivasi kira-kira tokoh yang memotivasi kakak nih siapa ya, Kak? Yang kayak buat kakak Tokoh? nih, ya. Iya. Tokoh yang memotivasi. Kalau dulu sih waktu aku SMA gitu ya, itu aku lumayan look up tuh ke guru-guruku di Guru-guru. sekolah. Wah, Iya sih. benar banget. Ya nggak sih, kalian gitu juga Iya. nggak? Iya, lumayan. Apalagi dulu tuh, aduh ada banyak banget sosok yang aku rasa sangat membantu aku waktu aku SMA gitu. Ya itu lagi, balik lagi kenapa aku bisa berkegiatan, karena aku mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarku juga. Bayangin kalau hari itu aku nggak Dapat dukungan. Iya, aku nggak dapat izin dari guru-guru, Izin, aku ya. nggak dimudahkan untuk boleh susulan, untuk dapat PR tambahan. Mungkin aku nggak akan bisa ikut kegiatan di luar sekolah seperti itu ya Iya, kan. iya. Benar. Aku sangat look up tuh ke guru-guru sih. Ada beberapa nama yang lumayan berjasa gitu ya. Wah. Dulu tuh kalian kan kenal juga ya Pak Parno. Kenal nggak? Kenal Kenal. Pak Parno, guru SMA. Yang di SMA Yang di sekarang. SMA. Iya, itu dulu guru aku juga. Oh. Itu dulu waktu SMA adalah salah satu guru yang mengajarkan aku kedisiplinan banget sih. Kalau pagi biasa Pak Parno udah di depan sekolah udah kayak ayo 15 menit masuk. lagi gitu. Udah mau telat, tapi kita kayak kalau nggak ada Pak Parno nggak ada yang teriak tuh kayaknya ada yang kurang. Iya, bener pasti sih. Dengan disiplinnya dia itu benar-benar kayak kita oh ya emang penting Penting gitu banget disiplin. sih. Tapi nggak cuma disiplin, maksudnya ini tough love gitu ya. Aku juga dapat, aku ngerasa dibimbing dan diayomi gitu loh. Maksudnya kita tuh murid-muridnya, siswa-siswanya juga dikasih tahu ketika kita salah, nggak cuma dibilangin kamu tuh salah, tapi dikasih tahu Alasannya. solusinya, Hmm. bagaimana Caranya. penyelesaiannya. Iya. Apalagi kita waktu lagi organisasi kan ada-ada aja ya. Pasti ada masalah. Pasti ada masalahnya. Rasanya ada. udah kita persiapkan Sebaik sedemikian mungkin. rupa gitu. Tapi Pasti ada Pasti masalah. ada ada aja pas hambatannya. pelaksanaan tuh pasti ada aja kok. Aduh, kayaknya Kok ini udah beres tapi begini kok gitu. Begini jadinya. seringkali nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Bener. Dan ketika kita lagi panik itu butuh banget sosok mentor atau orang yang bisa Memberikan solusi. memberikan solusi. Bener. Ya, itu aku dapetin dari guru-guru aku. Kata-kata yang paling kakak ingat dari Pak Parno apa sih? Aduh, apa ya kata-kata yang paling inget susah nih. Yang ngebuat Yang buat kakak tuh keinget, kayak sampai termotivasi sekarang tuh banget. masih keinget banget gitu loh. Kalau kakak misalnya kayak ngerasa ngedown gitu terus menyerat kayak
terus ngedengar dikasih kata-kata itu iya, jadi langsung termotivasi lagi kayak ayo Apa ayo ya? ayo. Itu mungkin ya, ayo. Sesimpel di ayo. Karena kadang tuh mungkin kita cuma butuh sedikit dorongan gitu untuk kayak oke, maju lagi, lanjut lagi, jangan terlalu lama terpuruk dalam kesedihan gitu, jangan terlalu lama. Oke, mungkin ini nggak sesuai ekspektasi kamu, mungkin ini ya kita punya bikin proker kan pasti kita punya Iya. ekspektasi ya. Kita pengennya program kerja kita Kayak begini gini, begini ya. begitu. Tapi ternyata pas pelaksanaannya ya mungkin punya kendala budget, kita iya. punya kendala apalagi ya. Ya banyak lah ya Banyak selama pasti sih. ngejalanin gitu. Tapi bukan artinya kita jadi nggak bisa bikin program kerja yang Bener. bagus kan. Bener. Pasti bisa dicariin solusinya. Kadang bahkan nggak cuma kata-katanya gitu, tapi bentuk afeksinya kali ya. Ada orang yang mau hadir turut susah bareng kita Ya, dan tapi- membantu ngasih solusi juga gitu. Hmm. Memang sosoknya sih yang nggak bisa Iya, tergantikan. benar-benar. Kayak kalau dia ngomong apapun jadinya spesial. Dia ngomong Spesial. ayo dong kita, oke let's go. langsung semangat lagi. Langsung semangat ya, Kak. Iya. Nah, menurut pengalaman kakak nih di dunia industri kreatif, kalau masuk ke dunia industri kreatif tuh susah gak sih kak? Terus persiapannya nih apa aja yang harus disiapin biar yang nonton ini juga bisa nih kalau misalnya mau Iya, masuk kalau ke industri masuk kreatif, industri kreatif. dapat saran-saran dari kakak nih. Saran-saran dari aku apa ya? Ya maksudnya kalau susah gampang itu kan sebenarnya relatif ya. Iya. Iya. benar. Ya apapun yang kita pengen achieve gitu kan pasti ada susah-susahnya juga. Tergantung nih kalian pengen kemana dan pengen apa. Tapi menurut aku yang mesti kita punya semua sih balik lagi ya satu, tujuannya apa dulu. Harus tahu nih mau kemana. Dan kalau udah tahu tujuannya mungkin kalian bisa sambil nyari-nyari tahu juga, ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang Udah sebelumnya udah pernah udah pernah terjun ya. ke sana. Cari tahu aja gimana dia step by stepnya, terus apa aja yang dia lakuin. Kita bisa loh belajar dari orang lain juga. Bener-bener, Kayak iya, gini iya. kita sharing-sharing ya. Iya, Aku juga Kak. belajar dari kalian. Hmm. Terus kalau udah itu coba dibikin plannya kira-kira how to get there gitu. Gimana cara kalian supaya bisa nyampe ke titik itu. Memang balik lagi tuh disiplin penting banget sih. Disiplin sama diri sendiri juga. Kadang kan kita suka oke udah tahu apa yang harus dilakuin, tapi abis itu kita kayak 5 menit lagi deh. Bentar deh, Ntar ya. deh, ntar Nanti dulu deh. Kan nanti. bisa nanti gitu. Iya. Jadi nggak usah sekarang ya, tapi kayak itu sih yang harus banyak dikurangin, Aku harus juga kok. lebih. Aku juga masih kayak gitu kok. aku suka biasanya 5 menit lagi juga 5 menit bisa. lagi. Iya dari 5 menit jadi 50 Jadi menit. Bener. Lama kan. Iya kan, aku juga masih suka kayak gitu, tapi aku cukup yakin dengan segala kemudahan hari ini ya, apalagi maksudnya udah ada fasilitas juga dari sekolah kayak gini, kalian bisa berkegiatan dengan luwes gitu ya. Kalau mau terjun ke kreatif mah bisa lah. Bisa. Amin. Kalau kalian emang tertariknya kemana nih? Kalau ngomongin industri kreatif, apakah pengen jadi podcaster atau mungkin kalian ada tertarik yang lainnya? Atau tadi ngomongin influencer gitu ya, berarti di social media ya. Adakah yang terbayang? Aku sih lebih pengen ke belakang kamera sih kak. Oh gitu. Oh, dia Iya. pengen jadi panitia Pengen kayaknya. ke belakang kamera daripada yang ngomong di depan gitu. Aku lebih suka kayak yang megang kamera atau jadi yang apa ya, yang mungkin di Editor. belakang kamera jadi editor atau jadi apa yang melibatkan industri kreatif juga, tapi yang nggak ngomong di depan, yang di belakang kamera, yang nge-publish videonya, yang post-post IG atau nge-foto-foto Humas gitu-gitu. abis emang. Humas abis. Oke, keren loh hari ini bisa ngobrol di depan kamera. Iya, Jadi Kak. bisa dua-duanya ya, Bener. multitasking bisa Multi-talent. juga. Multi talent bener. Kalau kamu gimana? Kalau aku sebenarnya kurang tertarik dengan industri kreatif, tapi kalau misalnya aku disuruh milih industri kreatif, aku suka sih ngomong kayak gini. Aku kayak suka sharing session karena kita bisa sama-sama bisa berbagi, sama-sama bisa belajar juga. Iya bener, karena ternyata kalau kita lagi ngobrol-ngobrol gini, aku juga bahkan dapat insight dari kalian kan, jadi kita saling berbagi gitu ya. Iya. Atau kalau misalnya teman-teman nggak pengen ngobrol depan kamera, pun sekarang kita bisa menulis gitu kan di Iya. social media, jadi nggak kelihatan muka. Bisa textingan juga. Bisa textingan juga, bikin blog. Bener. Iya. Kan bisa bener. blogger, vlogger, itu sekarang macam-macam banget. Bahkan ya kan sekarang influencer aja tuh
segmented gitu ya. Ada orang yang senengnya nge-review makanan. Bener. Udah banyak ya, Ada Kak. yang Iya kan? model. Ada yang model, ada yang sukanya di fashion Bener. atau di beauty. Bener. Beauty aja, terus ada yang sukanya makeup, tapi ada juga yang skincare. skincare. Jadi macam-macam banget, ini bisa disesuaikan dengan apa yang kalian suka gitu. Misal tadi kamu olahraga juga gak sih? Iya benar. Kamu juga ya, kamu Aku basket ya? Kamu Futsal. Aku futsal. selain basket ada lagi sih. Oh, ada apa lagi? Aku ada gimnastik, ada Oh, berenang. nice. Aduh, keren banget. Nih kan, bayangkan di sebelahku nih ada yang lebih sibuk lagi, ada yang lebih banyak lagi aktivitasnya. Itu bisa kalian sharing juga sama orang-orang gitu. Karena aku aja dulu sempet ngobrol sama beberapa temen aku yang mau mulai olahraga tuh takut. Kayak, Oh. aduh nggak pede, gue kan nggak pernah olahraga, gimana ya kalau ikutan lari ntar nggak kuat, ntar nggak apa. Nah ternyata di situ pentingnya mungkin bisa ada sosok yang sharing, oh gue mulai olahraga tuh nggak langsung bisa lari 5 kilo Iya. juga kok, mulai dari pelan-pelan Step by juga. step. Step by pasti. step. Nah itu yang bisa kalian ceritakan juga, jadi orang-orang lain bisa ikut apa ya, tahu perjalanan kalian gitu, nggak sekedar tahu pas kalian udah sukses, Iya, bener. tapi juga how to get there-nya step by step-nya ke sana gimana. Bener-bener. Nih kan tadi kakak udah ngomong skill disiplin, manajemen waktu dan lain-lainnya kan. Itu sebenarnya kakak ngerasa bisa nggak sih ngedapetin itu dari sekolah di lab school? Tentunya karena rangkaian kegiatan yang udah kita laluin juga gitu ya. Kalau dulu aku kan SMA yang tadi ada trip observasi, Bener. aku ada navigasi, terus ada beberapa kegiatan yang sebenarnya nggak wajib tapi aku ikutan gitu. Iya. Ternyata itu cukup membentuk karakter juga ya. Karena kedisiplinan segala macam itu ternyata bisa dibangun dari pembiasaan. Benar. Bener. Kalau udah ngelakuin itu pasti lama-lama kebiasa. Iya, apalagi waktu kalian mau lari lintas juang, pasti kan Ada ada periode latihan. waktu setiap pagi kalian harus lari. Iya, bener. Bangun paginya, terus harus siapin stamina. Berarti kan kalian harus mikirnya tuh jangka panjang ya, dari tidur, makan, terus waktunya. Bener. Semuanya nggak lupa juga masih ada PR. Bener banget. Masih ada tugas-tugas, Iya, masih ada iya. tanggung jawab kalian sama orang tua kalian juga di rumah. Bener. Dan hal lainnya, ternyata itu rangkaian kegiatan yang cukup membentuk karakter kita tanpa sadar. Ya bener banget sih. Terus aku kemarin interest banget nih Kak sama achievement kakak yang namanya First Winner Disney Princess Competition 2017. Nah, Kalau boleh tahu nih, kenapa? Kenapa yang menarik yang itu? karena Karena kamu suka Disney. bukan Oh, Kak. bukan. Kalau aku iya, Ya, aku kamu bisa iya. ngerti. Kamu gak suka Karena Disney? Kak judulnya nih menarik banget nih. First Winner Disney Princess. Princess. Itu kakak jadi model atau menjadi Jadi apa? princess. Oh, jadi princess. Kalau Wah. boleh tahu princess yang dipilih siapa Apaan nih, Kak? nih? Ya ampun, itu tuh udah jadul banget sebenarnya. Kenapa ya aku masukin di situ ya? Aduh. Gak apa-apa. Nggak apa-apa keren ya. banget. Gak apa-apa, Masa tapi itu sih? keren. Itu aku SD loh. Wah, apalagi masih SD langsung first udah- winner. langsung dapet. Enggak, maksudnya itu udah jadul banget sebenarnya. Ya pokoknya dulu tuh ada kayak pageant gitu ya. Zaman kita masih SD ada lomba Disney. Jadi lombanya itu gak cuma fashion show, tapi mereka ada lomba kayak kita harus nunjukin bakatnya juga. Terus ada kayak tanya jawabnya gitu. Wah, seru banget. Pokoknya dulu aku pas unjuk bakat tuh aku nari sambil nyanyi gitulah. Wah, berarti dari SD udah Dari aktif SD udah ya. aktif. Kamu juga kan, sama aja kita. Ya udah, abis itu ada tanya jawabnya, terus ya udah gitu aja sih. Keren sih. Seru-seruan Keren- aja keren sih banget. Keren sebenarnya. banget, Bang. Masih SD udah berprestasi, keren Kalian banget. muji-muji aku terus, aku jadi seneng nih, aku jadi enak nih dipuji-puji terus. Nih kan aku lihat-lihat dari data-data kakak tuh punya banyak banget achievement. Achievement yang menurut kakak terbesar dan paling membanggakan tuh apa sih? Terbesar, aduh apa ya, karena beberapa ternyata ada hal-hal kecil yang mungkin buat orang lain bukan achievement, tapi ternyata buat aku Iya. achievement gitu. Kayak mungkin pas diterima kuliah, terus lulus tepat waktu gitu-gitu tuh menjadi achievement kecil Benar, buat benar. aku. Tapi ada satu momen yang cukup memorable. Apa tuh? Jadi tahun 2019 itu tadi yang Tresemme. Ya. Tresemme The Runway itu sebenarnya bentuknya lomba.
aku pikir mereka nyari model, tapi ternyata mereka nggak cuma nyari model, karena pemenangnya itu diberangkatkan ke New York Fashion Week Waduh. untuk jadi apa ya representatifnya dari Indonesia gitu, resume Indonesia. Nah terus ya puji Tuhan aku jadi runner up. Terus ya Waduh. sudah aku Berangkat nih. diterbangin ke Wah. New York. Wah, keren banget. Universal Week loh. Iya waktu itu kayak aku baru 19 tahun kan. Aku umur 19 tahun, terus kayak waktu lomba kakak-kakak semua cantik-cantik, pinter-pinter, tinggi-tinggi, bahkan kayak lagi ngedeskripsiin diri sendiri Iya. ya. kamu nih jadi seneng aku. Kayak bahkan di saat itu saingan aku tuh ada yang udah putri Indonesia gitu. Wah. Aku kayak kayak aku ikut iseng-iseng aja gitu, tapi Iseng-iseng Di berhadiah. New York. puji Tuhan Wow. terus dapat runner up, diberangkatkanlah ke New York, terus ketemu sama representatifnya Tresemme dari negara-negara lain, terus nonton New York Fashion Week, terus dapat kesempatan untuk ke backstage-nya untuk interview top stylistnya mereka. Wah, keren banget. Itu Pasti itu berkenang banget sih. salah satu pengalaman yang aku kayak gak nyangka juga sebenarnya, dan cukup ternyata kalau kita mau ya bisa juga. Iya. Keren banget sih Kak. Kalau ada niatnya pasti bisa. Iya. Boleh bagi tips and trick dalam berprestasi dan memiliki banyak pengalaman setelah lulus dari lab school nggak sih Kak? Tips and trick, mungkin salah satunya tuh yang paling penting adalah berani untuk nyoba sih. Berani nyoba tuh equal to berani gagal juga ya. Berani Iya, nyoba, berani gagal. ngambil konsekuensi. Berani ngambil, Betul, iya konsekuensi. Karena setiap keputusan yang kita ambil kan pasti ada konsekuensinya. Itu kalau aku nggak nyoba untuk ikut lomba, nggak nyoba untuk ikut organisasi, mungkin aku nggak kemana-mana gitu. Atau bahkan sesimpel dulu waktu aku mau masuk lab school tuh aku ada insecure-nya juga gitu kan, kayak lab school kan tesnya susah ya. Susah sih, iya. Susah kan? Dan peminatnya juga banyak. Banyak Dulu banget. aku pas mau masuk kayak aduh bisa nggak ya gue masuk ke sini. Tapi ternyata bisa gitu. Alhamdulillah. Kalau misalnya nggak dicoba ya nggak tahu. Iya. Lomba-lomba juga aku banyak gagalnya. Yang hari ini kelihatan mungkin yang berhasil, tapi kan Iya. banyak juga gagal-gagalnya. Dari gagalnya itu Kita bisa ada- belajar. Bisa iya ada belajar. banyak yang bisa dipelajarin juga. Jadi ya berani gagal, berani nyoba, dan yang pasti harus siap dengan seluruh konsekuensinya sih. Karena konsekuensinya juga nggak mudah kan kalau gagal. Kalau pesan-kesan buat lab school nih, terus kalau yang punya impian kayak masuk ke dunia industri kreatif tuh apa sih Kak? Pesannya adalah pengen masuk industri kreatif ya. Iya. Iya. Ya sama aja sih kurang lebihnya ya. Ya kalian harus berani mulai aja sih, Berani karena mulai. sekarang kalau industri kreatif ya kayak tadi yang udah kita sempat obrolin juga, bahwa kesempatannya tuh ada dimanapun gitu ya. Kalian bisa mulai dari rumah, dari hal-hal kecil gitu, mulai nulis di Instagram kalian, social media kalian. Tulis aja apa yang ada dalam kepala kalian gitu. Bener salah ya udah urusan belakangan, tapi berani untuk nulisnya dulu gitu. Berani untuk mulainya dulu. Kalian suka makanan, ya udah mulai dari situ. Kalian suka fashion, mulai dari mix and match baju. Suka beauty, dan sendiri. Yang pasti mulai aja dulu, karena kalau kalian nggak mulai ya nggak pernah tahu gitu Iya. gimana akan ke depannya. Dan aku cukup percaya jalannya tiap orang tuh beda-beda. Mungkin aku path-nya begini gitu. Aku mulai dari lomba-lomba. Aku mulai ya kayak misalnya nge-host, aku mulai dari lomba yang tadi gue anak radio juga gitu. Tapi kalau kamu ternyata mulainya bukan dari lomba, kamu mulainya dari social mediamu sendiri dan udah bisa langsung dapat massa yang banyak dan udah bisa mulainya dari situ, ya nggak Iya, apa-apa iya. juga. Banyak pintu, banyak jalan, boleh belajar sama orang, tapi jangan jadiin itu satu-satunya opsi sih menurut aku. Karena kan pasti banyak Karena jalan. pasti banyak ya. Iya, banyak option. Kalau yang ini gagal, coba Coba lagi yang opsi lain. yang lain. Nih, kan Kakak udah berorganisasi nih. Kan pasti punya masalah masing-masing dalam organisasinya masing-masing. Pengen tahu dong Kak, ini dari aku pribadi ya, pengen tahu gimana caranya nyelesain masalah itu gitu biar bisa selesai dengan damai dan jadi kayak nggak diungkit-ungkit lagi. Jujur ya, dulu waktu aku kayak kalian tuh
maksudnya aku juga kayaknya belum mencapai level kedewasaan yang hari ini gitu. Jadi aku yang dulu juga masih bingung, masih kayaknya emosian gitu. Apa-apa pengennya langsung kayak kenapa begini, tapi kan ternyata enggak gitu ya, ada Iya. caranya. Kalau ditanya gimana cara penyelesaiannya, yang pasti harus saling mau mendengarkan sih menurut aku ya. Satu persatu boleh kasih apa yang mereka rasain, kalau bisa ya satu persatu saling dengerin juga. Dulu tuh aku akhirnya penyelesaian masalah-masalah tuh selalu enak gitu Iya. penyelesaiannya ketika satu sama lain mulai mau mendengarkan. Pas gak ada yang mau dengerin mah susah, cuma kayak adu-aduan adu pendapat. argumen. Iya, karena bahkan mungkin argumennya keduanya tuh benar gitu, enggak ya namanya juga kita berargumen ya nggak salah nggak benar gitu, cuma kan mana yang kira-kira paling cocok atau Iya. sesuai Cocok. dengan situasinya, atau bahkan ternyata aspirasi dari keduanya bisa digabungin Digabungin. jadi satu gitu, jadi sesuatu yang bisa. baru. Ya balik lagi sih emang harus mau mendengar. Harus mau mendengar. Tuh ya guys, harus mau Guys, harus mau mendengar. mendengarkan. Makasih banyak ya Kak udah mau sharing session pada saat ini. Pengalamannya keren-keren banget sih. Thank you Bener so banget much lah. Teman-teman, dari pengalamannya Kak Andrea ini kita bisa dapat banyak pelajaran loh. Contohnya manajemen waktu, kedisiplinan, dan saling mendengarkan. Bener, jangan lupa ya guys. Jangan lupa Setuju guys. banget Nandia. Terima kasih ya Kak Andrea udah mau sharing session pada saat ini. Thank you so Makasih, much. Kak. Thank you so much udah kasih aku kesempatan untuk bisa sharing-sharing sama teman-teman. Nanti kalau misalnya memang ada yang pengen ngobrol-ngobrol lagi, boleh hit me up ke social media aku. Nanti kita ngobrol-ngobrol next session. Santai aja, kalau ada yang mau ditanyain boleh. Siap Kak, Siap. siap. Terima kasih banyak ya Kak udah mau ngisi episode ini pertama bagi Sana Darka. Iya. Pasti sangat berkesan Pasti kesan karena banget ini sih. the first time kita ngadain. First time, keren banget loh mereka. Aduh, aku apresiasi sekali teman-teman semua. Keren udah bisa bikin acara kayak gini. Aku waktu SMP belum bisa bikin kayak gini pasti. Wow. Belum ada nih podcast kayak gini. Jadi aku salut banget. Nih pasti tim guru-gurunya juga nih ya yang bantuin. Pasti ngedukung dong. Keren Ngedukung banget. dong. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya guys. Sekian dari kami, saya Ayla dan teman saya. Nandia, kami izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan secara perbuatan maupun perkataan. Selebihnya terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.